Shalom, selamat pagi. Anugerah dan perlindungan Tuhan kiranya menjadi bagian kita. Jangan pernah takut. Dia menyediakan kasih-Nya yang sempurna. Anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya tidak akan terhenti buat tiap kita. Mengapa? Karena kita berharap penuh kepada Dia. Saya ingin melanjutkan perenungan kita. Bagaimana orang percaya menerima perlindungan Tuhan yang sempurna. Kemarin syarat pertama, mereka yang memiliki ketetapan hati sudah pasti mereka akan menerima perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini poin kedua atau syarat kedua. Dan sebelum kita sama-sama belajar tentang syarat kedua, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat ketiga dan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sekali lagi, penjaga kita yaitu Tuhan tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pemazmur ini berkata bahwa dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Meski seringkali dari sudut pandang kita merasa kita ditinggalkan. Kita bingung bagaimana kita keluar dari situasi yang sulit. Kita nggak tahu caranya seperti apa. Kita seakan-akan berjalan sendiri. Namun pemazmur berkata, dia bekerja, dia tidak tertidur. Dia tidak tinggalkan kita. Dia melakukan segala sesuatu yang baik untuk tiap kita. Jadi poin kedua, bagaimana kita dapat menerima perlindungan Tuhan yang sempurna? Kita harus memiliki sikap mengizinkan Tuhan bekerja. Jangan pakai konsep pikir kita, tapi biarlah Dia membangun sebuah karya yang agung dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, janjinya berkata dia menyediakannya buat kita. Salomo juga menuliskan, segala sesuatu indah, tepat pada waktunya Tuhan. Jadi biarlah kita percaya penuh bahwa Tuhan pasti berkarya. Ingat kisah Lazarus. Orang berkata, semua sudah terlambat. Tapi Yesus menjawab orang-orang yang berpikir bahwa tidak lagi ada cara untuk menolong Lazarus. Dia berkata, semua Tuhan kerjakan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi berbahagialah kita, saudara. Kalau hari ini, saat ini, ada salib yang kita pikul. Berbahagialah kita kalau saat ini kita sedang berjuang mempertahankan iman dan kebenaran. Meskipun tidak lagi ada pertolongan. Yakinlah bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Mereka yang mengizinkan Tuhan bekerja memiliki ciri yang pertama, hidup dalam ketenangan. Bayangkan kalau kita gerasa gerusu, maka kita tidak akan menerima hasil yang maksimal. Jadi orang yang mengizinkan Tuhan bekerja, dia punya ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan
melakukan sesuatu bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh orang tersebut. Dalam kesunyian, Tuhan berkarya membangun sebuah mega project yang membuat bukan hanya penerima, yaitu saudara dan saya yang kagum, tapi orang-orang di sekitar kita akan berkata, betul, mereka punya Allah yang hidup. Ciri kedua, orang yang mengizinkan Tuhan bekerja, dia tahu prioritas kehidupannya. Dia tidak berhenti untuk melangkah. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Karenanya Bapak Ibu, biarlah kita semua percaya. Ada bagian yang mampu kita lakukan, lakukanlah. Setialah. Tapi ada sesuatu yang tak mungkin kita kerjakan. Izinkanlah Tuhan berkarya. Kita tahu prinsip ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Jangan sebaliknya. Karenanya, biarlah kita semua sama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Sebab Ia tidak pernah terlelap. Dia selalu terjaga. Dan Dia berkarya. Dan semua yang Dia kerjakan indah. Tepat pada waktunya. Selamat pagi. Beserta dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin.